Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah lunyuk. Ngeyel, keras kepala, dan bebal, itulah karakter dan watak dari Kristen itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan perdebatan seru antara apologet Islam dan Kristen itu sendiri, yang mana di kekristenan itu sendiri tidak menampilkan data-data yang nyata. Dan ketika ditampilkan data dan fakta oleh apologet Islam itu sendiri, maka kekristenan ini mencoba memakai jurus ngeyel, keras kepala, dan bebalnya. Seperti apa video perdebatannya? Mari kita simak. Nabi adalah, kalau Nabi itu adalah yang membuat nubuatannya itu kepada manusia. Nggak ada definisi. Nggak ada definisi begitu. Gak ada. Itu kalau Nabi di dalam Alkitab yang menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan kepada manusia. Nabi adalah nubuat itu Nabi. Nabi kalau adalah Rasul beda. Nabi Rasul adalah itu yang Nabi adalah udah dijelaskan. Itu adalah Nabi, utusan Tuhan untuk bernubuat kepada manusia. Utusan Tuhan. Contoh siapa? Siapa Nabi yang Anda kenal? Musa. Siapa? Musa. Apakah Taurat itu kitab nubuat? Itu pesan Tuhan kepadanya. Jadi 13 buku Paulus ini pesan Tuhan atau bukan? Itu adalah surat-surat pengajarannya kepada kota-kota di Galatia, Efesus. Pesan Tuhan atau bukan? Sedang kau ngajar ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan atau bukan? 13 kitab itu Paulus pengajaran. Itu pesan Tuhan atau bukan? Itu pengajaran setelah dia diilhami oleh pesan Tuhan atau bukan? Seperti sekarang kau ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan 13 kitab Paulus atau bukan? Bodohnya kau lagi. Mulai ketakutan dia. Taurat itu pesan Tuhan. Itu pengajaran. Taurat pengajaran atau bukan? Pengajaran. Kalau Taurat itu langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan itu. Kalau Paulus ini bukan langsung dari Tuhan. Bukan, tidak. Berarti itu apa namanya? Palsu atau bukan? Rasul. Palsu atau bukan? Rasul. Palsu atau bukan ajarannya? Kalau bukan dari Tuhan. Iya, asli. Karena itu diilhami oleh Tuhan. Asli dari Tuhan atau bukan? Iya, asli. Asli. Berarti bedanya dengan Taurat? Bedanya dengan Taurat apa? Firman Tuhan itu langsung kepada Musa. Nah, kalau Paulus tidak bicara dengan Tuhan langsung. Lalu? Tapi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bukan Tuhan. Iya, tapi dalam hatinya seperti sekarang manusia Kristen kalau bicara dengan Roh Kudus tidak dipakai langsung. Iya. Jadi Torah adalah firman Tuhan. 13 kitabnya Paulus bukan firman Tuhan. Kalau nabi-nabi itu langsung ketemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Saya ulang, Taurat itu firman Tuhan, surah-surah Paulus firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Sudah selesai. Pengajarannya. Sudah selesai. Pengajaran. Berarti Paulus apa? Juga. Berarti Paulus nabi. Bukan nabi, bukan. Lalu dari tidak nabi dia. Loh. Gimana ceritanya bukan nabi? Dia tidak bicara langsung dengan Tuhan, itu dia bedanya. Lalu dari mana dia dapatkan buku-buku itu? Dari mana? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya, tapi dalam hati bicara dia dalam hati. Dalam hati.
Roh Kudus bicara langsung kepada Paulus. Tuhan bicara langsung kepada Musa. Kenapa dia bukan nabi? Sedangkan Tuhan bicara langsung juga dengan Paulus. Kenapa dia bukan nabi? Kenapa kau paksakan dia jadi nabi? Kenapa Kenapa Anda kau paksakan dia jadi menolaknya? nabi? Kenapa dia menolaknya? Anda yang memberikan definisi. Bukan Tuhan dia nabi. bicara langsung kepada Karena bukan utusannya. dia nabi. Roh Kudus adalah Tuhan Saya lebih bicara tahu langsung karena kepada dia adalah Paulus. kitab. Roh Itu Kudus adalah bicara saya langsung lebih tahu nggak? Karena kitab saya. Roh Kudus bicara langsung nggak Karena- kepada Paulus? Dalam hati. Iya, bicara langsung nggak Dalam ke hati. dalam hatinya? Bicara langsung nggak ke dalam hatinya? Itulah yang pengajaran. Itulah Iya. Roh Kudus yang membuat dia itu mengajar. Ada parah. Jangan Iya, dipaksakan ketawa, jadi- jangan dipaksakan. Dah cocok Anda ketawa. Jadi Jadi jangan- setelah iya. Anda setelah memahami bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi, sekarang tinggal kita buktikan. Bukan nabi. Loh, Bukan kalau nabi. dia bukan Kau- nabi berarti Kau yang kitabnya bukan mengangkat dia firman nabi. Tuhan. Kau yang mengangkat dia nabi. Kalau Kau yang dia mengangkat bukan dia nabi, kalau dia bukan nabi berarti bukan firman Tuhan yang dicatatnya. Saya tanya dulu kau. Yang bicara di hatimu sekarang itu Roh Kudus bukan? Saya Waktu sendiri. mengajar sekarang di Saya sendiri. nah, Saya sendiri bukan Roh Waktu- Kudus. Udah, waktu kau jawab aja, kau jawab dulu. Enggak, Muhammadmu itu waktu Kenapa lari ke apa, sono? Kenapa lari ke Nabi Iya, kita Muhammad? bandingkan, Enggak ada. Sekarang yang terbukti mengarang kita adalah Paulus. Kitabnya itu Anda katakan ilham toh dari Tuhan kan? Sudah kau baca kitab Paulus itu sudah? Udah. Dia mengaku sebagai rasulnya Yesus. Nah, itu adalah surat-suratnya kepada kota-kota yang ada di sekitar Nah, itu. sekarang surat-suratnya itu firman Iya. Tuhan atau bukan? Firman Tuhan karena menuju yang baik. Ah, firman Dia Tuhan. diilhami Roh Kudus. Yang menerima firman Tuhan nabi atau bukan? Tidak semua. Coba. Pendeta juga. Contoh. Pendeta juga menerima Roh Kudus. Pendeta juga menerima Saya Roh tidak Kudus. tanya, tapi saya mereka tidak tidak. tanya Roh Kudus, yang saya tanya firman Saya Tuhan. jelaskan sama kau. Saya jelaskan sama Yang kau. saya tanya firman Tuhan. Buku-buku Paulus ini, firman Tuhan kan? Iya. Yang menerima firman Tuhan disebut apa? Tidak semua nabi. Ada hamba Tuhan. Ada Mulai ngaco. Coba kalau nabi dulu apa? Mulai ngaco. Kalau nabi sama kami adalah utusan Tuhan yang bernubuat, itu nabi. Punya Nah, mujizat. Itu Paulus itu bukan utusan Tuhan. Tapi dia tidak punya mujizat dia. Hah? Tidak. Iya, udah pernah mujizat. Yang pernah dipatok ular berbisa siapa? Bukan Paulus. Belum saya bacain. Paulus itu manusia yang paling banyak mujizatnya. Makanya ketika dia datang ke Antioquia, datang ke Roma, dia dianggap Tuhan. Dia dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena dia sangat-sangat banyak mujizat Paulus itu. Makanya dia itu disebut nabi karena dia itu adalah orang yang bermujizat lalu menuliskan Dia tidak 13 bicara kitab. langsung dengan Tuhan. Dia tidak bicara langsung dengan Tuhan. Jadi Kalau suara nabi siapa yang bicara didengarkan? langsung dengan Tuhan. Suara siapa yang didengarkan? Iya, suara Roh Kudus dalam hatinya. Yang mengatakan Yang akulah diilhami. Kristus yang kau aniaya itu Kalau siapa? nabi itu bukan diilhami. Kalau nabi itu bukan ilham, tapi adalah firman langsung yang dipesan Tuhan langsung. Bagaimana ceritanya orang Iya. ini bicara? Sekarang ketika Anda mengatakan nabi yang berbicara langsung dengan Tuhan, Yesus Tuhan bukan menurut saudara? Tuhan. Bicara langsung nggak kepada Paulus? Tidak. Oh, berarti yang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu bukan Yesus. Bukan pesan itu, tapi hanya menampakkan diri bahwa dia itulah yang terkejar. Masalah generasi. Saya ulang. Kalau firman Tuhan Yang mengaku itu, Yesus kepada bicara Yesus langsung itu siapa? dengan Tuhan. Dengar dulu, kau banyak cerita. Kalau dia menampakkan diri kepada Paulus itu, bukan firman yang dia sampaikan. Bukan firman. Lalu tapi apa? dia menampakkan diri agar Paulus jangan lagi mengejar-ngejar orang pengikut Kristus. Karena yang dikejarnya itu adalah dia sendiri, bukan firman. Coba Anda berbicara, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 12. Injil yang diterima Paulus itu dari mana?
Apa Injil dulu kalau menurutmu? Mulai ngaco. Nah, Paulus Injil itu mengaku yang menerima diterimanya Injil. itu. Hancur Injil Kristen, tidak? hancur. Hancur Kristen, Kalau hancur Kristen, hancur. Injil itu adalah kabar Hancur. sukacita, kabar tentang Kristus. Hancur Itulah Kristen. Injil. Jadi dia terima itu. Akan kenapa turun? Hancur. Paulus menerima firman tapi bukan nabi. Ada apa ini? Paulus Beda bukan dengan nabi. Nabi dengan Bukan. rasul beda. Kalau nabi itu langsung firman dari Tuhan langsung. Oh, Bicara jadi langsung Paulus Tuhan kepadanya. jadi Paulus tidak menerima langsung dari Tuhan. Tidak. Lalu Tidak dari langsung. mana? Lalu dari mana? Dari ilhamnya. Ilham Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Makanya surat-surat- jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Makanya kitab-kitabnya itu berisi pengajaran semua. Hancur ini Kristen, hancur. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Apa yang hancur? Roh Kudus bukan Tuhan. Iya Tuhan. Ya, bicara Iya, langsung Tuhan. nggak? Bicara langsung nggak dengan Paulus? Karena Roh Kudus itu, karena karena Roh Roh Kudus itu bekerja di hati masing-masing, termasuk di hati pendeta. Menderita, Di hati menderita. para pembuat, penyampai kabar baik. Itu termasuk Roh Kudus yang bekerja di hatinya. Menderita teman-teman. Roh Kudus Tuhan bicara langsung kepada Paulus, tetapi Paulus bukan nabi. Roh Kudus itu beda dengan dalam Memang licik bicara mereka ini dengan memang. Tuhan waktu di Licik, perjanjian lama licik. dengan nabi-nabi Licik. beda. Beda. Licik memang, teman-teman. Licik memang. Firman Tuhan jadi yang kamu datang memaksakan kepada kehendak. seseorang. Enggak dong. Nabi itu apa? Nabi itu apa dulu? Nabi adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang menerima penglihatan, orang yang menerima mimpi dari Tuhan. Itulah yang disebut Nabi. Paulus 13 kitabnya, masa Anda katakan itu bukan dari Tuhan? Oh, dari Tuhan bang semua. Nabi dong. Bukan Nabi bang. Tapi apa? Dia adalah Rasul. Lah, Nabi. Rasul Nabi sama doang. Kalau dia Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Inilah oten. Inilah oten teman-teman. Meradang mereka. Kenapa bisa demikian? Karena sudah terjerat oleh serigala buas. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Makanya Yesus meminta muridnya hati-hati dengan jerat orang Farisi. Masa Rasul bukan Nabi? Ini karena jerat Farisi. Hancur sudah. Oke, Assalamualaikum adik-adik sekalian. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ini Kanda. ada saudara kita mau syahadat dulu nih, dia dahulukan. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Silakan Bunda Nora. Dibesarkan ya. Iya. Kasih besar meki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waalaikumsalam ini yang kemarin warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang ada yang mau syahadat. Beliau Iya. dari Flores ya Bang ya? Pak Yance ya? Pak namanya Pak Yance, KTP, terus foto dengan WA-nya sudah saya kasih sama Bang Handi. Alhamdulillah. Aturannya kemarin ya Bang ya, cuman beliau Iya. ada job yang tidak bisa diapa, dan tadi dia minta, Bu, boleh saya syahadat nanti sore jam 5? Saya bilang, emang ada kegiatan hari ini? Tidak ada. Lagi free ya? Iya, sekarang aja saya bilang. Tidak usah lagi ditunggu. Nanti ada aja Alhamdulillah. halangan. Ya kan? Ada aja halangan. Nanti tiba-tiba ada job, tidak jadi Pak Yance. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, silakan Iya, dulu iya. Bang Juma mau bertanya kenapa mau masuk Islam. Iya, mungkin saya perlu tahu, ada hal apa saudara saya ini ingin meluk Islam? Bukankah Saya agama mau sebelumnya masuk itu Islam karena Iya. di Islam itu mudah dan tepat, nggak ada bohong-bohongan, Bang. Oh, subhanallah. Katolik ya, Protestan ya, Abang? Saya dari Protestan, Bang. Protestan. Jadi sudah belajar tentang Islam, sudah tahu tentang Islam, sudah paham tentang Islam. Dan apa betul ketika saudara menelaah atau mendengarkan atau menyimak atau nonton ceramah-ceramah ustadz itu masuk akal?
Iya, masuk akal, Pak. Kalau pendeta yang berbicara, Kalau pendeta ya paling saya banyak kan lagi bicara, kita ngomong-ngomongin di belakang aja. oh, menurut saudara saya masuk akal enggak apa yang diceritakannya tentang Tuhan? Kita minum darah Tuhan, makan daging Tuhan. Kalau saya sih dari kecil ya di situ, tapi kayak nggak masuk akal aja, Bang. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya. Sedangkan pembeda kita dengan hewan, akal kita. Kan gitu. Pada saat kita kecil, apapun yang orang tua kasih kita terima. Kita dikasih bubur, makan. Kasih roti, makan. Kasih makanan keras pun, makan. Bahkan dikasih obeng pun bisa kita kunyah. Kita gigit-gigit karena kita nggak ngerti. Belum akal, belum berfungsi. Iya kan, Bang? Iya toh? Ketika kecil kita digunakan pakaian daster oleh ibu kita pun kita pakai. Kita laki-laki dikasih baju perempuan kita pakai. Apapun yang dikasih oleh orang tua pada saat kita kecil, semua kita terima apa adanya tanpa ada perlawanan. Begitu kita besar, orang tua tidak bisa lagi mengatakan kau makan bubur aja, kau makan ini, jangan makan yang tidak bisa, karena kita sudah punya akal berfungsi. Kita ke pasar pilih baju, tidak perlu lagi orang tua yang memilihkan, karena kita sudah tahu. Tapi ada satu hal yang menarik. Kenapa pada saat bertuhan, kita tidak dikasih kesempatan untuk memilih? Padahal pada saat kita dewasa itulah kita memilih mana Tuhan yang betul sesungguhnya Tuhan. Nah, alhamdulillah abang saya ini memanfaatkan momen itu, mencari Tuhan dengan akal sehat, sebagaimana memilih apa yang baik untuk diri kita. Seperti itu abangku. Apa sudah berkeluarga? Jadi istri dan Dulu anak-anak gimana? pernah, Pak, tapi udah pisah. Udah pisah. Oke. Istri sama anak udah nggak ada, udah jauh. Oh, syukurlah. Syukurlah teman-teman sekalian. Beliau pernah debat atau nonton dialog-dialog lintas agama mungkin? Katanya sering nonton Bang Zuma. Terus beliau WA saya, DM saya, dia bilang, Bunda, saya mau masuk Islam, saya mau syahadat jam 5 sore, apa bisa? Makanya saya hubungi, besok saya makanya kasih tahu sama Bang Zuma, saya pikir ini main-main ya. Saya minta KTP, jaringannya memang susah Bang di sana mereka. KTP, dia kirimkan KTP-nya, saya minta fotonya, dia kirim juga, saya minta WA-nya, dia kirim juga, berarti ini orang serius. Itu pemikiran saya. Ini orang serius. Tadi dia WA saya lagi, Bunda jam 5 saya bisa syahadat. Saya bilang, ini lagi free atau tidak Abang? Lagi free. Ya udah sekarang aja. Saya bilang, oh ya tidak apa-apa. Nanti naik aja di Rumbang Zuma. Dia juga lihat kemarin itu Kakak Lizzy syahadat di sini, dia juga nonton. Dia sering nonton diskusi Abang. Syukur alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Mana ya? Ada lagi. Pak Kingdom, sabar ya Pak Kingdom ya. Izin Kak Nora, Kanda ada Silakan. kabar terbaru. Siap. Kemarin setelah debat terbuka antara Dr. Ardiansyah bareng dengan Yonatan Nandar, alhamdulillah setelah diskusi itu ada yang syahadat Kandaku. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Karena sejatinya sering enggak adik-adik saya ini mendengarkan saya berbicara dengan berkata, sebenarnya kalian itu cuma terlanjur Kristen aja. Cuma karena terlanjur doang, bukan karena proses berpikir seperti kita umat Islam ini. Mereka hanya terlanjur dari lahir di tengah-tengah orang Kristen, besar dididik menjadi seorang Kristen. Itu hanya terlanjur doang. Tapi kalau mereka ingin jujur, para penghujat-penghujat yang tampil di komal-komal kita itu sebenarnya sudah ragu dengan imannya. Ragu mereka itu. Cuman karena ego, gengsi, dan seterusnya sampai mereka bertahan. Oke.
Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum kita prosesi syahadat? Kalau saran saya sih maaf dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secepatnya soalnya dia jaringannya jelek, takutnya nge-lag lagi nanti. Oke, baik, baik. Saudara Yans, kita bisa syahadat sekarang? Pak Yance. Pak Yance. Bisa, Bang. Oke. Tak ada paksaan? Nggak ada, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saudara. Kita tenangkan pikiran, menyadari bahwa kita sedang dilihat, disaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Tenang, tenang, tenang. Oke, tangannya satu yang kanan, simbol tauhid, bahwa kita adalah penganut ajaran satu Tuhan, penguasa langit dan bumi. Baik, ikuti saya Bang ya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Kasih, yang Maha Kasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Takbir, Allahu Akbar, sah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Selamat. Ya, selamat bergabung. Selamat telah memasuki kehidupan baru, lahir kembali. Saudara Yance ini terlahir kembali menjadi manusia baru, menjadi bayi yang baru, yang sama sekali tidak memiliki noda, setitik pun tak memiliki dosa, terlahir kembali yang sebagai hamba Allah pencipta langit dan bumi. Alhamdulillah. Saya serahkan selanjutnya kepada Adinda sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia yang baru, Dinda Ustadz Tio, untuk mendoakan beliau. Saudara Yance nanti mohon supaya diaminkan ya. Amin, amin, amin. Supaya doa yang ada ini itu lebih kuat lagi terijabah dikarenakan saudara saya mengaminkan. Oke? Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Pak Yance dalam kebenaran, dalam agama yang satu-satunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pak Yance inilah yang pernah disabdakan atau pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kafir jika mereka meninggalkan agamanya masuk ke dalam Islam, kemudian tahu kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yaghfar lahum ma qad salaf, maka diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu.
Mudah-mudahan Pak Yance diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah di atas imannya dan insya Allah wafat di atas iman Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil imani wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa syahadatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti wa 'afwan 'inda al hisabi wa amanan min al 'adzabi wa musiban min al jannati warzuqna an nadhara ila wajhikal karim. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma kun lana waliyan wa nasira wa kun lana mu'inan wa mujira innaka kunta bina basira. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka min khair. Nah, sahabat berkah lunyuk, itulah perdebatan antara apologet Islam dengan Kristen. Bagaimana menurut Anda? Silahkan nilai sendiri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.